Oke, selamat malam rekan-rekan, selamat datang di Trading Bareng ya, episode ke-36 ya hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Trading Bareng ini adalah kita ibaratnya itu seperti nongkrong aja teman-teman ya, tetapi kita membahas tentang forex. Di sini isinya Q&A tentunya ya tentang forex, dan juga tentunya ada nanti live trade ya untuk forex. Jadi di 20 menit pertama saya akan menggunakan waktunya untuk Q&A, dan kemudian di 40 menit berikutnya saya gunakan untuk nyari market ya, kita trading bareng-bareng gitu ya. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngingetin ya buat kalian yang belum punya broker ya untuk trading forex, kalian bisa cek OctaFX, linknya sudah ada di bawah. Kemudian kalian tinggal daftar melalui link tersebut. Terus kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo di kanan bawah kalian ya, untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dengan pertanyaan ya, Q&A. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian mau tanyain, monggo ditanyakan ya. Sambil saya menyapa dulu teman-teman semua ya yang ada di sini. Gue kursi depan. Oke. Sis Amalia, halo. Snack udah di kursi belakang, kursi. Oh, ini ceritanya lagi kelas ya. Hadir Kebumen, hadir Bro Endra, halo Bekasi. Oh, Amalia dari Bekasi, halo. Ikut ambil temenin. Ikut. Oh, Bro Rafiski, halo. Bandung, Bro Ramdhani. Bandung lagi Bro Irfan, halo. Batam, luar biasa Bro Asep. Ayo dong start. Ini udah di start nih. Kita selalu on time jam 7 malam. Medan hadir Bro Muhammad, halo. Assalamualaikum Banjarmasin. Waalaikumsalam Bro Nur, halo. Medan hadir Bro Hendra. Cikarang Bro Yohanes. NTT hadir Bro Rizky, Bro Rizky. Bro Theo. Bang, kalau Euro Jepangin gimana menurut abang? Naik apa bakal lanjut turun? Bentar, nanti kita bahas ya. Bang, bonus deposit bisa di WD nggak kalau misalkan udah dipakai trading dan profit? Bisa, tapi ada syaratnya ya. Di aplikasi Oktanya tuh di smartphone kalian ada syaratnya tuh, bisa dibaca ya. Hadir untuk cuan hidup. Thank you Bro Franz, moga-moga bisa kasih referensi ya. Malam Pak Dewa, apa kabar Pak Dewa? Bang Dari pakai banyak jurus ya kalau trading? Enggak juga ya. Saya pakai yang simpel-simpel aja sih. Intinya kalau trading itu jangan dibikin ribet sih sebenarnya ya. Jangan dibikin complicated, tetap sesimpel mungkin aja. Bang, bonus deposit bisa di WD. Tadi udah dijawab, bisa di WD, ada syaratnya. Bro Daniel, Pak Deril, apakah seorang brick player di forex mempunyai keahlian dalam memprediksi stop loss para trader amatir? Dan apakah benar stop loss hunter itu berasal dari mereka? Oh, bukan ya. Jadi big player itu sebenarnya nggak peduli sama stop loss kita ya. Yang kebanyakan yang justru bisa ibaratnya tuh sedikit ngelihat ya, orang-orang tuh bakal stop loss di mana atau pending order di mana, itu biasanya algoritma ya. Jadi yang algoritma trading itu yang pakai robot seperti itu yang biasa. Nah, robotnya itu memang dibikin sama institusi sebenarnya. Cuman kalau yang institusi masuk benerannya itu nggak peduli sama stop loss kita sebenarnya. Asli mana Bang Deril? Saya asli dari Jakarta. Bang, kombinasi stokastik dan MACD apakah bisa dilakukan? Kurang tepat ya, karena stokastik dan MACD itu fungsinya sama sebagai oscillator. Jadi lebih baik pakai satu aja gitu. Pilih yang mana. Pontianak hadir selalu Bro Iskandar, thank you. Salam dari Makassar. Sis Asmayanti, halo. Bawean hadir, halo Bro Faisal. Batu Raja, mantap. Makasih Bang Deril, aku suka penjelasan dari Bang Deril, jelas. Markotop the best pokoknya. Thank you Bro Iman.
Bro Imam, thank you. Depok, Bro Antias, halo. Konten harmonic patternnya kok nggak dilanjut? Nanti ya, saya mungkin nanti ya di bulan besok ya, di bulan Maret, Februari, Maret, iya bulan Maret ya, nanti saya bikinin harmonic pattern berikutnya ya. Kemarin saya baru bikin satu ya kalau nggak salah ya, Gartley doang, nanti saya bikinin yang lain. Oke, di bulan Maret ya. Dari alumni TID bang. Waduh Bro Steven mantap nih. Gimana tradingnya Bro Steven? Beli sinyal worth it nggak? Beli sinyal sih boleh-boleh aja asal dibarengin sama belajar sendiri sebenarnya. Makassar hadir. Thanks ilmunya bang. Purwakarta hadir. Thank you Bro Devin. Bang, OctaFX list masuk blacklist Bapepti itu ngaruh nggak ke brokernya? Sekali lagi saya bilang ya, semua broker luar itu pasti di blacklist sama Bapepti ya, karena memang mereka tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh Bapepti. Tetapi sekali lagi bukan berarti yang tidak terdaftar Bapepti itu dia berarti jelek gitu ya. Ibaratnya memang dia tidak terdaftar Bapepti karena dia berasal dari luar aja gitu. Tetapi di negaranya pun mereka diawasi sama otoritas pengawas mereka gitu. Seperti kalau di UK itu ada FCA, di Cyprus itu ada Sysex ya. Mereka semua tetap ada pengawasnya, tetapi di negaranya masing-masing kayak gitu. Leverage pakai berapa bang? 200, 500, atau 1000? Pakai 200 aja sih sebenarnya. Pengen ikut coaching kelasnya, cuman waktunya nggak pas bang, pulang kerjanya jam 9 malam. Coaching kelas saya tuh ada recordnya setiap itu yang cuma bisa diakses sama murid aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang setiap hari pulang jam 9 malam sih mendingan jangan dulu ya. Maksudnya nanti aja kalau misalnya udah luang gitu. Karena diharapkan hadir sebenarnya. Tadi ada pertanyaan perbedaan pin bar dengan dengan candle shooting star dan hanging man apa? Perbedaan pin bar ya. Pin bar itu sebenarnya sama aja sih. Pin bar itu kan ada dua ya, pin bar bullish dan bearish. Sebenarnya ya hanging man itu sama aja seperti bullish pin bar. Kalau shooting star itu sama aja seperti bearish pin bar gitu ya. Cuman dalam pengertian saya bullish pin bar itu harus close-nya itu di bullish ya, candle bodinya itu harus bullish, dan bearish pin bar itu candlenya harus bearish kayak gitu. Kalau pengertian saya ya. Bang kasih gambaran dong untuk saham 1 minggu ke depan. Kalau ngomongin saham setiap minggu ya, nanti hari Minggu besok saya upload di IHSG 3 saham sih. Apakah suatu saat nanti Daryl akan bikin video tentang basic elite wave? Kayaknya sih mungkin sih Pak, cuman nggak dalam waktu dekat Pak Dewa. Mungkin saya akan bikin elite wave karena saya lagi berusaha ngerumusin dulu nih yang gimana caranya supaya bisa diterimanya gampang gitu sama viewers nantinya. Soalnya kan itu agak kompleks ya, elite wave. Kalau loss itu ngurangin saldo equity atau yang bonus deposit? Ngurangin equity bukan bonus deposit. Bang, kalau candle doji sudah di break di atas candle dojinya, tapi ada 4 candle sudah muncul candle inside bar bearish. Mana yang valid ya? Lihat dari trennya dulu ya. Jadi trennya yang mendukung tuh yang mana? Jika suatu chart pattern gagal, contoh bullish pennant, apakah langsung balik arah? Enggak juga ya, bisa jadi transisi dia ya, transisi pattern gitu. Bisa jadi pattern apa, atau dia malah sideways dulu gitu ya. Bali hadir Bro Agus, thank you. Malam bang, pernah ngerasain equity yang di situ-situ aja nggak bang? Baik di saham maupun forex. Gimana cara ngatasin kondisi seperti itu? Pernah ya, pernah di kondisi seperti itu. Equity-nya di situ-situ aja ya. Yang saya lakukan cuma 2. Satu itu saya nggak trading dulu ya, atau yang kedua itu malah saya ibaratnya itu spekulasi ya. Spekulasi itu artinya saya tuh nambah lot segala macam kayak gitu.
Biasanya memang di trading itu kadang-kadang kita ada mental block ya teman-teman. Mental block itu seperti resistance saja, kita tuh beranggapan oh cuan kita tuh cuma segitu-segitu aja gitu. Nah, once mental blocknya itu udah di break, udah ditembus, ya itu baru kita bisa berkembang lagi gitu. Bahas SAU ya bang, pasti ya, nanti kita akan bahas. Sidoarjo hadir, Bro Ali, thank you. Thanks Mas Daryl, sangat manfaat ilmunya, moga berkah, izin ikut hadir belajar. Thank you bro. Bang gimana cara step by step dari deposit sampai akunnya jadi di Okta? Saya udah pernah buat videonya sih sebenarnya, bisa dicek. Biasa trading saham, mau belajar forex. Oke, boleh. Menurut abang eksekusi order di OktaFX gimana? Saya sih belum belum pernah ada masalah eksekusi order ya. Fine aja selama ini gitu. Paling cuman kalau misalnya di jam-jam tertentu terus marketnya lagi hektik tuh kadang-kadang suka pernah sekali dia off quotes sekali gitu ya. Cuman sekali doang gitu. Habis diklik lagi dia bisa gitu. Bang, caranya dapat warna-warna pojok kiri atas itu gimana ya? Itu ada di di marketnya ya. Jadi kalian ke market, habis itu kalian cari di namanya color level ya. Color level itu bisa kalian download gratis di marketnya MetaTrader 4 ini nih, aplikasi ini. Satu lagi Pak Daryl, apa itu locking atau hedging di forex? Apakah semacam taktik oknum broker? Hedging itu sebenarnya ngunci ya. Kita tuh ngunci, dan hedging itu sebenarnya kalau untuk retail trader yang equity-nya itu nggak terlalu besar, itu saran saya sih jangan dilakukan ya. Mendingan di stop loss aja gitu. Karena kan hedging itu dia itu udah rugi spread nantinya teman-teman ya. Rugi spread ya, terus kalau ada biaya inapnya juga dia biasa rugi biaya inap. Sebenarnya konsepnya itu sama seperti stop loss aja sih ya. Kalau saya sih mendingan stop loss. Live-nya hari apa aja? Hari Jumat malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Bang udah berapa lama di dunia forex? Masih baru sih, saya dari 2011 kemarin ya. Bang, abang buka kelas untuk OktaFX nggak? Enggak, tapi OktaFX sendiri itu punya webinar banyak banget ya. Jadi bisa dicek aja di websitenya Okta mungkin. Atau mungkin tanya ke supportnya ya, webinarnya tuh kapan aja. Atau bisa lihat YouTube-nya OktaFX juga itu langsung ya. Itu banyak juga sih. Pakai indikator apa aja bang? Saya cuman pakai moving average dan juga stochastic. Coaching classnya harus registrasi dulu kah bro? Iya harus registrasi. Kebetulan untuk batch 2 nya sudah penuh, dan batch 3 nya nanti di bulan Maret. Bang, oscillator kan banyak, kenapa lebih senang sama stokastik? Karena udah kebiasa aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya oscillator tuh bebas sih, kalian mau pilih apa MACD kayak boleh, RSI itu boleh juga ya. Tergantung orang ya, preference aja sih. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka RSI itu bisa juga ada gitu ya. Tapi ada yang suka make MACD itu bisa juga. Kalau saya sih lebih prefer stokastik karena udah kebiasa aja sih. Karena menurut saya sama aja fungsinya. Bang, kalau udah memiliki trading system, langkah selanjutnya apa? Di backtest trading systemnya. Trading systemnya di backtest ya, 50 kali trade minimal, terus dilihat win rate-nya gimana. Dengan RR yang tentunya RR-nya yang benar juga ya.
Bang bisa kasih pemahaman untuk role reversal di dalam zone base. Jadi setiap area ya, setiap zona gitu ya. Misalnya di base di mana di atas ini ya. Di atas ini misalnya. Saya kasih dulu deh contohnya ya. Ini base-nya kepanjangan, saya kasih base yang kecil aja dulu ya. Nah ini ya, misalnya ini ada base nih di sini ya teman-teman. Sebelah sini kan. Nah ini tinggal apa ya? Tinggal dilihat aja ini kan base-nya ya. Base-nya terus ke dia out seperti ini, terus dia masuk ke base lagi, dia out lagi. Intinya setiap dia sudah break base ini ya, terus dia retrace ke atas. Misalnya masuk ke area base yang di atas lagi nih ya, zona yang abu-abu ini. Terus kita tinggal lihat aja pada saat masuk base yang kita lihat itu pertama behavior candle-nya itu gimana, apakah dia ada rejection atau enggak gitu. Kedua, setelah dia ada rejection, lihat lagi apakah dia bisa bikin swing di sini. Kalau misalnya dia bikin swing, yaitu berarti dia sudah ada gejala awal untuk yang namanya reversal. Ya, jadi jangan berekspek apa ya. Kalian jangan berekspek kalau misalnya masuk itu udah pasti reversal, belum tentu ya. Sebelum ada ciri-ciri itu, kalian tidak bisa berasumsi bahwa candle itu akan reversal atau harga itu akan reverse ya. Jadi harus ada ciri-ciri yang tadi saya bilang dulu gitu. Bang, saya masih 40% nonton semua video trading di YouTube sampean. Saya pelajari menggunakan MT4, saya pindah ke broker Olim Trade. Sampai sekarang gunakan indikator tapi masih aja loss. Oke. Pertama, Olim Trade itu kan binary ya. Nah, binary itu kalau misalnya kalian mau pakai apa yang saya share di YouTube di binary, kalian bisa ikutin time frame-nya ya. Jangan pakai time frame binary-nya yang kecil. Ya pakai time frame binary-nya yang sama gitu. Minimal ada yang 5 menit lah gitu ya. 5 menit kalau nggak salah masih bisa deh di binary. Ya coba seperti itu. Kalau nggak yang ya semakin besar sih semakin bagus gitu. Karena kalau time frame-nya per detik ya, 2 detik, 3 detik itu bisa sih, cuman nggak efektif. Lebih baik kalian pakai candle pattern-nya udah cukup kalau kayak gitu. Gitu ya. Bang, pemula pakai akun Sen udah main sebulan tapi nggak profit, tapi nggak juga MC. Gimana menurut Mas? Dilihat lagi setiap kali trade itu dilihat ya profitnya berapa sekali profit, kemudian pas loss tuh berapa, terus di compare, ditarik panjang per 10 trade, dilihat risk rewardnya jadi berapa. Pada saat setiap profit itu berapa, setiap loss berapa. Apakah lebih besar profit atau lebih besar lossnya kalau di rata-rata? Atau malahan 1:1 gitu sama ya. Misalnya kalian profit 10 pips, begitu loss 10 pips rata-ratanya gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu agak sulit untuk berkembang. Makanya saya bilang temukan sistem trading yang risk rewardnya bagus dulu pertama, baru nanti yang win rate-nya besar gitu. Oke teman-teman, saya minta tolong ya teman-teman, boleh klik tombol like-nya dulu nggak? Coba ya, saya mau tes apakah tombol like ini bisa membantu di algoritma YouTube-nya gitu. Jadi teman-teman mohon klik tombol like-nya aja gitu ya, tombol like nanti biar kita lihat apakah tombol like ini bisa bantu algoritma YouTube-nya tuh bagus. Thank you teman-teman ya yang udah mencet tombol like. Mantau gold lewat live Bang Daryl. Oke, mantap. Gimana cara bisa kontrol rasa greed? Yang namanya kontrol psikologi ya, itu apa namanya, kita itu kalau yang namanya psikologi itu harus dari pengalaman ya, dari jam terbang ibaratnya. Nggak bisa langsung instan pak. Kalau misalnya mau ngontrol psikologi instan itu bisa di drive dengan beberapa tahapan itu pun, tapi tetap ada prosesnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dengan meditasi ya. Meditasi kelihatannya sih nggak guna gitu buat trading, tapi percaya sama saya itu berguna sekali sih, berguna ya. Terus yang kedua, bikin trading journal. Saya selalu sounding berkali-kali, trading journal itu benar-benar berpengaruh sekali ya. Apalagi untuk disiplin kita ya. Karena kan greed itu kan kita bisa timbul emosional karena tidak ada sesuatu yang menjadi guide kita. Tapi kalau misalnya ada trading journal, kita udah mau melenceng sedikit, kita bisa lihat trading journal kita dan kita bisa yakin lagi, balik lagi ke plan kita sebenarnya kayak gitu ya.
Oke, kapan buat time frame multi time frame forex lagi? Nanti saya buat lagi ya. Saya buat lanjutannya. Sebenarnya sama-sama aja sih. Langsung terbang like kayak BNB coin. Cryptocurrency memang menarik sekali ya sekarang ya. Ini saya melenceng sedikit. Saya ngomongin crypto dulu sedikit. Saya juga udah bikin ya, nanti saya bikin Kamis besok saya bikin konten lagi tentang kripto ya. Kenapa saya masukin kripto ke konten saya? Karena kripto ini menarik sekali ya untuk di 2021 awal ini sampai nanti seterusnya ya. Karena pemain-pemain yang masuk di kripto ini sudah bukan retail lagi ya. Jadi dia sudah masuk tuh banyak institusi, dan ETF-nya kripto yang besar Bitcoin itu sudah mau keluar, disetujui, atau ibaratnya ETF tuh kayak reksadananya lah ya. Reksadana kelas internasionalnya. Dan nextnya Bitcoin ini atau cryptocurrency ini bisa jadi aset ya, aset digital juga ke depannya. Jadi saya rasa saya harus masukin ke konten saya, karena ya resikonya cukup besar. Seperti yang kalian tahu, fluktuatifnya di kripto tuh gila banget sih. Dan for your info aja buat yang kripto ya, yang trading kripto ya, beberapa bulan ke depan, mulai dari bulan ini ya sampai beberapa bulan ke depan itu kayaknya akan ada alt season coin ya. Setelah dari cycle-nya kelihatan ya, kemarin tuh Bitcoin yang naik, abis Bitcoin big cap-nya yang naik ya, seperti Ethereum segala macam, dan big cap-nya sudah kelar, sekarang seasonnya altcoin. Makanya kalian lihat kalau beberapa hari terakhir, terutama 2 hari ini ya, kalian lihat altcoin yang cap-nya kecil itu mulai gila-gila naik ya, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas market ya teman-teman ya. Di sini saya kasih kuis ke kalian ya teman-teman. Saya cuma pengen tanya dulu ke teman-teman ya. Ini sambil saya jelasin, saya kasih pertanyaan dulu ya. Diskusi bareng aja. Ini buat diskusi aja. Menurut kalian XAU itu gimana? Mendingan buy apa sell? Intinya seperti itu sih. XAU atau gold ya. Itu silakan kalian diskusikan sambil saya menganalisa market ya. Kita cari market dari Euro USD dulu seperti biasa. Ya, ini saya bersihin dulu ya chartnya ya. Wow, buy. Buy, sell. XAU buy, sell. Buy. Buy udah bottom, oke ya. Saya kerucutin lagi ya. Mungkin ini agak agak subjektif ya. Saya kerucutin lagi ya. Kalau dari time frame H1 deh gitu ya. Kalau dari time frame H1 XAU gimana? Apakah kalian mau buy atau kalian sell? Gitu ya. Sekarang saya bahas dulu dari Euro, teman-teman ya. Euro, kita lihat ya di sini ada V pattern seperti ini, spike seperti ini adalah pattern yang saya suka banget sebenarnya ya. Jadi kalau ada pattern seperti ini, sebenarnya tendensinya tuh logikanya ya dia tuh kayak false break aja. Kalau kita satuin candle itu seperti false break jadinya. Dan tendensi untuk pattern seperti ini, V pattern ini, atau bisa dibilang ini despair pattern ya. Despair pattern ini dia tendensi akan up ya, mungkin dia akan ke atas, dia akan retrace dulu sampai mana? Sampai ke sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy Euro USD itu di 1.20 ya, 1,20 itu kalian bisa buy, terus baru kalian up ke atas. Nah, ini kalau misalnya dia sampai jatuh ke sini ya. Tapi kalau misalnya dia di time frame lebih kecilnya, di M30-nya kita lihat ya. Nah, ini banyak stop, sebenarnya banyak stationnya ya. Station yang pertama tuh di daerah sini, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa cari entry di sini juga. Nanti kalau misalnya kita lihat ada swing di sini, kita bisa entry di sini gitu ya. Itu untuk Euro USD. H1 wait and see, H1 sell, wait and see. Investor XAU sudah pindah ke BTC. Masih di channel bearish H1. Oke, nanti kita coba cek ya. Tapi kebanyakan bilangnya sell ya. Sell dan wait and see nih kebanyakan nih.
Kalau untuk dia satu sell sell buy sell, lebih ke buy. Oke. Nah, ya ini jadi intinya di Euro USD kalian kalau mau entry di 1.211 ya. Sekarang kita ke GU ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalnya si Euro ini masih up ya tendensinya, karena dia seperti yang saya bilang tadi di H4-nya dia ada V pattern seperti ini, tunggu koreksi aja baru kita masuk, tapi tendensi tetap up. Sekarang ke GU. GU juga dia lagi bikin high baru ya, new high di sini. Kalau misalnya kita lihat D1-nya seperti apa. Weekly-nya kita lihat. Oke. Dia bikin high dari 1 2 3 4 ya. Dia bikin new high nih teman-teman ya. New high dari sejak 1 tahun yang lalu. Oke. Dia lagi bikin high baru. Sekarang di H4-nya juga dia bikin new high lagi. Dan kalau misalnya kita lihat ya di sini. Ups, kok salah. Kita pakai Fibo-nya ya, kita tarik targetnya di sini. Ya, ini sudah 1272. Mungkin dia akan kena dulu di atas teman-teman ya, di 1618 ini. Ya. Di sebelah sininya di 1.4265 dia kena dulu, baru dia retrace ke bawah. Tapi itu juga tujuannya sekali lagi untuk buy lagi ya. Kenapa? Karena di daerah sini masih ada unfilled ordernya di H4. Nah, sebelah sini ya, ini masih ada unfilled order. Kalau misalnya kita turunin di M30, ini akan kelihatan ya seperti ini. Ini unfilled ordernya nih. Ya jadi kita tunggu dia sampai kalau misalnya kalian mau buy ya kalian tunggu aja di area sini, jangan sekarang, karena area sekarang ini ya sebenarnya dia masih bisa kejar ke atas nih, kejar sedikit lah 20 pips lagi ke atas gitu ya, baru dia mau retrace ke bawah. Dan pas retrace ke bawah ini kalian bisa tunggu di area abu-abu ini, atau bahkan mau lebih cepat di sini ya, seperti itu GU ya. Satu buy. Oke. Nah, sekarang kita ke Aussie teman-teman ya. Kita ke Aussie US dollar. Nanti kita akan tetap bahas di XAU-nya ya, tapi kita pelan-pelan dulu. Oke, Aussie dari H4-nya dia sangat bullish sekali ya. Ini sepertinya indeks dolarnya lagi hancur. Dia bullish ya, bullish sekali. Dan kalau misalnya kita ukur dari Fibo-nya, teman-teman, dia bisa sampai ke 1618-nya udah dekat juga ya. Jadi kita bisa tunggu aja di sampai ke 1618 nih di M30 kita turunin. Nah, ini kita lihat di sini sudah mulai ada pause ya, ada pergerakan untuk berhenti. Nanti kita lihat di daerah 1618 ini dia bisa bisa retrace dulu atau enggak ya. Nah, ini juga pas retrace pun di daerah sini dia sudah bikin base baru, jadi ini juga bisa diperhatikan teman-teman ya di sebelah sini. Ini menjadi area entry untuk buy lagi. Re-entry buy-nya tuh di sini ya teman-teman, di 0,783-an itu untuk Aussie US dollar. Tapi sementara dia kejar 1618 dulu, terus habis itu dia retrace nih. Harusnya secara teknikal seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke USD Jepang Yen ya. Oke, USD Jepang Yen di H4-nya kita lihat. Di H4-nya dia sudah turun ya, bearish ya. Cuman kita lihat ya, ini kan dia bikin new high ya dari sini ke sini. Sekarang dia sudah di Fibo 50-nya, dan di Fibo 50-nya ini juga dia ada area teman-teman di sini ya, yang tercluster juga dengan 50 ke 61-nya. Jadi kita lihat nih di sini dia bisa ada satu spike ke atas nggak? Tapi kalau misalnya dia masih kecil candlenya seperti ini agak sulit ya, dia akan terus turun nih teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk USD Jepang Yen ya. Jadi di M30-nya juga kita bisa cari, tunggu dia retrace ke atas, dia bisa resell lagi di daerah dynamic resistance-nya ya, menggunakan moving average seperti ini. Jadi tunggu dia masuk ke dynamic resistance, kita bisa open sell di USD Jepang Yen ke bawah. Ada pertanyaan, Bang, kapan divergence itu dianggap selesai? Divergence itu dianggap selesai ketika, sebentar saya kasih contohnya ya.
Nah ini ya, ini ada ada divergence ya misalnya ya. Terus kalian lihat ya, di sini kan ada neckline-nya teman-teman ya, divergence. Kalian tinggal ukur aja nih 1:1-nya ya. Jadi dari head-nya ke neck-nya. Ya kalian lihat ya. Nah ini ketika dia sampai ke area sini, ya ini udah selesai divergence ya. Ini kan makanya begitu sampai harga area sini kan dia bereaksi lagi tuh. Dia bikin base lagi atau bikin pause lagi teman-teman ya di sini. Dan dia akhirnya jatuh lagi gitu. Berarti sampai sini aja sebenarnya divergence udah kelar kayak gitu loh. Oke, sekarang XAU ya. Sekarang kita lihat dari H4-nya dulu deh. Sorry, dari D1-nya karena kita mau lihatnya dari H1-nya. Nah, ini dari D1-nya ya. Di sini dia ada level support teman-teman ya. Ya, ada level support di sini ya. Dan sekarang harganya sudah kena di level supportnya ya. Dari price behaviornya sendiri ini sudah cukup bagus. Kalau misalnya kita tarik di sini, ini sudah kena 1,272-nya juga Fibo eksternalnya ya. Jadi sudah tercluster. Jadi memang kalau secara risk reward ya, kita harusnya nge-buy sih. Nah, ini kita tinggal ke H1-nya kita lihat gimana. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, dia sudah ada satu spike lagi ke atas yang nunjukin dia bakal false break ya teman-teman ke atas. Nah, ini kalau misalnya dia bisa berhasil close, ya kita sebenarnya bisa entry untuk buy dulu ya. Sampai mana buy-nya? Minimal kita kejar dulu sampai di area atasnya sini ya. Jadi ini masih bisa 130 pips kurang lebih ya. Dengan catatan area supply di sebelah sini ya yang gue tandain warna merah nih. Ini harus di break ya. Kalau dia sudah break area merah ini, dia ke atasnya ini agak gampang nih. Gitu ya. Nah ini untuk risk-nya itu juga cukup besar di sekitar 130. Jadi ini satu banding satu trade nih ya untuk si XAU dan juga maksudnya komparasi antara si stop loss-nya dengan juga take profit-nya sama ya, sekitar 130 pips gitu loh. Oke. XAU udah entry buy floating 20 pips, Bang. Woi, mantap. Tadi apa sih Euro GBP ya yang lagi floating minus banyak. Euro GBP kita lihat ya. Tadi saya sambil lihat-lihat market yang bagus. Oh, ini tadi. Ya. 10 pips doang sih jalannya. Oke. Euro GBP kita coba cek. Untuk euro ya, Euro GBP trennya masih down banget ya, masih turun sekali. Dia lagi retrace ke area dynamic support resistance-nya ya di sini. Jadi kita tinggal lihat ya, di sini juga ada satu base kecil ya. Ini bisa menjadi patokan juga untuk kalian yang trade Euro GBP ya. Ini kita lihat dulu Euro GBP itu range-nya juga lumayan ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu, jadi trennya ini turun. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari adanya satu candle reversal lagi di dalam area oranye ini ya. Jadi kita turunin di M30, kita cek. Nah ini ya, ini kalau misalnya bentuk candlenya seperti ini ya, ini kan masih spinning tops ya, masih nggak jelas nih marketnya mau kemana. Tapi kalau dilihat dari bentuk candlenya, dia masih mau up dulu nih sampai ke area atasnya dulu ya. Jadi nanti di area atasnya nih baru kita bisa entry untuk sell nih ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau sekarang entry, kita lebih baik buy dulu nih ya, dengan stop lossnya cukup di bawah sini aja. Jadi ini kita scalping bisa nih di Euro GBP ya. Stop lossnya tuh cuman sekitar nggak nyampe 10 pips ya, nggak nyampe 10 pips nih, nggak nyampe 10 pips ya. Terus TP-nya itu bisa 20 pips. Jadi ini masih 1/2. Jadi kalau misalnya scalping masih bisa nih. Saya akan coba aja scalping di sini ya. Saya coba scalping di sini, saya ambil TP di sini dengan stop lossnya kecil aja di bawah sini. Oke. Saya ambil sekitar 10 pips ya, kurang lebih ya. Dan untuk TP-nya saya ambil di sekitar sini. Ya, ini untuk
trade di Euro GBP scalping ya. Jadi kita mainnya pendek-pendek sekali ya. Oh iya teman-teman, saya disclaimer dulu ya, ini yang saya lakukan di sini jangan diikut. Maksudnya saya nggak memaksa untuk ngikutin ya teman-teman ya. Diperhitungkan aja, dijadiin referensi aja, ditimang-timang apakah benar atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak sesuai sama kalian ya jangan gitu ya. Di sini kita cuman sharing aja dan siapa tahu bisa jadi referensi ya. Sekarang kita ke euro teman-teman, euro Jepang ya. Coba kita cek euro Jepang. Kemarin sih saya ada lihat euro Jepang ya, dia harusnya mau turun. H4 ya, dia masih nih, kalau H4-nya dia view saya sih cuman simple, saya tarik Fibo ya di sini dan dia retrace ke atas. Di sini dia cluster sama dia punya SND-nya juga ya, sama dia punya 0,618 dia udah masuk nih. Nah, tapi harusnya sih dia bisa nih turun. Jadi kalau misalnya dia ada satu candle kecil lagi, dia bisa reverse nih ke bawah ya. Jadi kita tinggal di M30-nya. 30-nya tuh ada divergence apa enggak, kita tinggal cari nih. Nanti kalau misalnya dia bisa bikin satu divergence ya ke atas sini ya, itu akan menjadi lebih baik ya, menjadi sangat baik. Jadi kalau untuk euro Jepang yen memang sementara ini dia harusnya sih dia bisa koreksi dulu ke bawah ya, atau dia terjun dulu ke bawah gitu loh. Karena kalau dilihat dari kenaikannya pun di H4 ya dia sudah cukup panjang wave-nya ya. Jadi ini harusnya satu, ini jadi A-nya, ini B-nya, C-nya, harusnya dia bikin satu D di sini ya. D-nya itu kalau misalnya kita 1:1 ya, ini dia habis sama dengan CD-nya tuh di level 126,8 ya. Tapi biasanya saya ambil 70%-nya aja, jadi itu areanya sekitar sini teman-teman ya. Jadi di 127,1 ya, ini menjadi area TP-nya kalau misalnya kalian mau sell ya, sekitar 75 pips seperti itu. Terus stop loss-nya ya, kalian cukup di area 78-nya nih. Jadi sekitar 34 pips, 35 pips ya. Ini untuk euro Jepang. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya ya. Berikutnya GBP Jepang. Oke, coba GBP Jepang ya. GBP Jepang yen. Oke. Nah, untuk GBP Jepang yen ini kan dia ada base teman-teman ya di sini. Ntar saya gambar dulu biar lebih presisi ya. Nah, ini ada base seperti ini ya. Dia ini harusnya base seperti ini kan, dia tendensinya tuh up teman-teman ya. Tendensinya tuh akan up ya. Ini seperti build up sebenarnya tapi kepanjangan. Nah, ini kalau saya pribadi untuk si GBP Jepang yen seperti ini, saya tunggu dia breakout dulu kalau misalnya kondisinya kayak gini teman-teman ya. Atau saya mau spekulasi, saya entry sekarang nggak apa-apa, cuman stop loss saya cukup di bawah sini ya. Untuk GBP Jepang yen saya cukup di bawah si 147,2. Oke. Nah, ini kenapa saya di sini? Karena di sini kan ada area demand-nya ya, yang di week ini di shadow-nya ini. Kalau di break itu udah pasti gagal gitu ya. Jadi segini caranya adalah saya bikin Fibo di sini ya. Terus saya lihat di sini 38-nya. Oke, saya tinggal taruh stop loss-nya di 50 aja kalau gitu. Dengan harapan dia base-nya ini meledaknya ke atas kayak gitu loh. Jadi kalau mau spekulasi boleh. Di sini saya akan coba untuk ambil trade juga, tapi saya di sini nggak gede-gede ya, karena ini hitungannya spekulasi. Saya buy di sini, oke. Untuk targetnya ya, kita bisa simple caranya ya 1:1 seperti ini, teman-teman. Ya. Kita bisa 1:1 seperti ini ya, ini kalau mulus sekali ya dia bisa sampai atas sekali, tapi seperti biasa saya ambil 70% ya. Jadi kurang lebih di 148,15. Oke, sampai sini. Dan saya stop loss itu tadi di bawah ini ya. Oke, saya lebihin spread sedikit, kurang lebih di 50-an lah ya, saya kurang lebih di sini. Risk rewardnya sepertinya ini 1:2 nyampe ya. Jadi ini masih trade yang bagus untuk saya gitu ya. Itu di GBP Jepang.
Trennya masih kuat ya bang. Kalau udah lihat saya dari candlenya ya, dari chartnya ya, ini masih kuat sih teman-teman ya. Dia masih percepatan gitu. Kalau misalnya melihat tren itu semakin kuat, apa gimana caranya? Kalian bisa tarik trend line-nya pertama ya. Misalnya let's say kalian tarik trend line seperti ini gitu kan. Nah, ini kan trend line-nya aslinya seperti ini ya. Terus makin lama dia ada percepatan teman-teman ya. Ini pertama percepatannya ke sini ya, let's say kayak gini aja ya percepatannya. Kemudian sekarang ada percepatan lagi, dia begini gitu. Bahkan ini ada satu percepatan lagi ya. Nah, ini udah final sih sebenarnya. Ini udah final ya, harusnya sih dia satu yang kelima ini dia harusnya patah teman-teman. Makanya nih saya bilang semoga dia patahnya dia satu kali pump lagi ke atas. Itu yang saya bilang kenapa ini berbahaya spekulasi jatuhnya. Jadi menurut saya ini begitu dia di pump ke atas itu nanti retrace-nya akan besar gitu loh. Ya, jadi GBP Jepangnya seperti itu view-nya. Buat kotaknya itu pakai tambahan tools apa bang? Kalau untuk kotaknya saya pakai color level, bisa di download di aplikasi MetaTrader-nya sini sendiri, tapi di bagian marketnya gitu ya. Euro Jepang Yen tadi saya udah bahas. GBP Kanada. Teman-teman saya minta bantuan lagi ya, yang buat yang belum like video live ini tolong di like teman-teman ya. Saya pengen lihat bisa ngedrive kita punya video nggak gitu ya, bisa muncul di timeline orang gitu. Tolong bantuannya untuk like teman-teman, thank you. Nah, ini sekarang kita bahas GBP Kanada ya. GBP Kanada. Oke, GBP Kanada nggak sebagus si GBP Jepang ya. Karena Kanadanya juga mungkin masih kuat nih. Nah, ini takutnya sih si Kanadanya ini leading ya. Nanti dia bisa nyusul nih si Jepang ya. Nah, ini kebetulan dia kena trendline atasnya terus dia reverse ke bawah ya. Sekarang kita lihat nih apakah trendline, kita cari trendline dulu. Nah, ini trendline yang benar seperti ini ya. Kita cari pivotnya di tengah-tengah, sorry. Pivotnya di tengah seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya ya, ini berbahaya teman-teman ya. Kalau misalnya dia up terus dia muncul candle bearish yang sangat bearish seperti ini dan dia nutup nih sampai bawah sini, ya kemungkinan dia bisa balik arah ke bearish teman-teman. Ya, jadi dia nutup bullish candle Marubozunya ini ditutup dengan bearishnya, itu trennya atau tendensinya atau sentimen tuh jadi berubah jadi bearish dia. Ya bisa dia ngejar ke bawah sini nih. Atau pertama dia lewatin pivotnya dulu gitu. Oke. GU dan GJ gimana mas? Tadi udah dibahas pak. Kalau GU dan GJ bisa di back aja. Ya, untuk gold tadi udah juga ya. Gold tadi saya sudah bahas juga gimana caranya. Intinya ini sebenarnya sih lebih enak buy kalau gold ya, tunggu dia break di sini ya. Jadi kalau dia break area merahnya itu bisa buy. Kalau misalnya buy dari sekarang juga boleh, tapi agak panjang nih. Dia punya SL-nya tuh bisa 130 pips ya. Terus dia punya TP-nya ya sama sekitar 130 pipsan. Jadi risk reward-nya tuh masih 1:1 kurang lebih gitu. Bang, moving average-nya pakai berapa? Saya pakai moving average 90 dan juga moving average 21. Minimal modal untuk forex berapa? Bisa start dari $100. Euro USD bang kayaknya udah mulai bull lagi. Ya tadi memang Euro USD bull ya harusnya. Tendensi tetap up ya. Cuman oh belum ya, ini belum sih, belum mulai bull lagi ya. Mungkin kalian lihatnya di time frame kecil. Ini masih bisa koreksi dulu. Bro, gue pakai risk reward 1:3. Apakah move SLBP sudah 2 kali risk atau close partial dulu yang untuk lebih baik menurut lo? Kalau pakai risk reward 1:3 menurut gue sih bisa di SLBP 1,5 kalinya. Jadi misalnya SL lu 1 gitu ya. Begitu udah floating profit 1,5 kalinya dari SL lo, itu lo bisa BEP-in sih menurut gue sih gitu ya. $100 itu ideal lotnya berapa bang? Maksimal menurut gue kalau mau aman ya 0,02 itu udah maksimal banget. Atau 0,01 tapi 2 pair itu boleh. Pokoknya jangan lebih dari 0,02. Euro GBP turun. Iya ini belum ya, belum
Pokoknya kita tinggal lihat aja, tungguin sampai kena SL tuh kena apa enggak gitu. Kalau misalnya dilihat tadi ya dari M30-nya ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari M30-nya ya ini memang apa namanya? Tadi gue bilang kan ya, ini tinggal tunggu dia tuh bisa mantul di daerah sini nggak nih ya, di daerah apa namanya nih, demand-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya dia bisa mantul di sini ya bisa, gue berharap sih bisa ke sini dulu, ke atas dulu. Kalau dia misalnya memang ke bawah kena SL di sini, ya udah gitu loh. Kita bisa set atau bisa reverse nantinya gitu. Karena kan ini trennya sudah jelas, kalau misalnya dia ke bawah berarti dia mau ngelanjutin dia punya bearish-nya nih di apa namanya, di moving average-nya gitu, di dynamic-nya. Berarti dia mantul di dynamic-nya baru dia bisa up gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja, kalau misalnya dia sampai kena SL kita bisa reverse nantinya gitu ya. Oke. Bang, gimana caranya agar ngegambar garis kayak abang ngomong bolak-balik mencet yang di atas masih pemula? Oh, ini pakai indikator namanya color level, tadi saya udah ulang. Nasdaq dan juga US30. Oke, kita coba bahas indeks dulu ya sekarang. Nah, untuk indeks ya, ini ada chance untuk bikin descending HNS teman-teman ya di sini. Nggak usah deh, saya bikin ini aja. Descending HNS seperti ini ya. Ini sekarang dia bikin lagi bikin right shoulder-nya, tapi tampaknya sudah break nih ya. Jadi ini di M30-nya kita tinggal tungguin aja sampai dia bisa break nih di sini ya. Jadi ini kalau misalnya dia break nih, ini bisa up dulu nih Pak ya. Sampai mana up-nya? Bisa sampai di atas ini ya. Ini target awalnya untuk up si Nasdaq sekitar 70 pips nih Pak. Kalau mau spekulasi buy di sini itu bisa aja, tapi stop lossnya jangan jauh-jauh di bawah low yang minor ini aja nih Pak ya, karena kan kita tahu ya kalau misalnya Nasdaq itu cukup volatile. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, kita ibaratnya ini kita ngejar ya, sedikit ngejar. Kalau ke bawah sekali ya mau SL di sini itu kejauhan sekali, 90 pips nggak sesuai. Jadi lebih baik kalau untuk SL di sini dulu ya kalau misalnya Nasdaq nih di daerah sini ya. Jadi kita bisa up ikut dapat 80 pips, terus SL kita cuman sedikit nih. Cuman sekitar 30 pips. Ya seperti itu sih, itu tuh untuk Nasdaq ya. Untuk US 30-nya ini kayaknya menarik sih, ini buat di entry ya, buat yang mau entry. Untuk US 30 dari H4-nya justru dia bikin satu pattern yang agak beda ya. Dia bikin descending broadening ya, ini calonnya. Tetap arahnya mau ke atas. Kita tinggal lihat dulu dia sudah break di area pivotnya sini ya, pivot tengahnya nih udah di break ke atas. Dia mungkin retrace dulu sedikit, tetap targetnya ke trendline atasnya si broadening nih Pak. Itu ya, itu untuk si US 30 nya, dan dia bisa bergerak ke atas gitu ya. Itu untuk Nasdaq. Ini menarik ya, saya coba entry juga deh di Nasdaq ini dengan perhitungan yang simple tadi ya. Menurut saya 0,1 cukup kita buy di Nasdaq. Stop lossnya di sini maksud saya ya. Ini stop loss saya. Kemudian kita TP-nya tuh bisa di area atas sini. Ya. Tapi jangan lupa nanti kalau misalnya itu sudah masuk ke 1:1 SL-nya ya, itu kita bisa BEP-in ya. Jangan sampai kita lupa BEP seperti itu. Oke? Itu untuk Nasdaq-nya. Oke, indeksnya sudah nih ya. Indeks kita sudah masuk ya. Sekarang kita coba ke ke BTC ya. Ada pertanyaan lagi, Euro GBP di daily bullish harami bukan bro? Oke, kita coba lihat ya Euro GBP yang tadi kita ada posisi. Euro GBP. Nah, ini asal kita hampir kena ya. Jadi nanti kita tinggal cek di M30-nya lagi apakah dia tuh benar-benar bisa kita retrace. Oke. Nah, di daily-nya ya, kalau misalnya si Euro GBP itu belum tentu bro, belum tentu harami kalau misalnya tunggu close dulu ya. Jadi kita lihat nanti begitu close di gimana. Kalau misalnya candle seperti ini sih nanti gue bisa mungkin bisa reverse ya ke bawah gitu. Karena ini masih bearish sebenarnya di di Euro GBP.
Nah, nanti di M30-nya kita tinggal lihat kalau dia bisa kena SL ya, SL kita kena, kita bisa reverse gitu. Tapi reverse-nya nanti gue lihat dulu karena di bagian sininya ya. Ini juga jadi area berbahaya gitu ya. Ini kan sebenarnya kan kalau misalnya kita gambar ya, ini kan tadinya itu ada pattern yang seperti ini gitu. Ya. Nah, ini dia masuk ke area sini ya. Jadi ini kalau kena SL nanti gue cek dulu apakah masih bisa di reverse gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita coba cek kripto ya. Kita coba cek BTC. Untuk BTC sendiri ya, BTC ini Bitcoin secara price actionnya atau secara patternnya ya, secara trennya dulu deh. Trennya dulu ini dia masih up ya teman-teman ya, masih bullish banget. Masih belum keluar dari jalur bullishnya, dia meledak di sini ya. Kemudian sekarang dia sudah mulai compressing teman-teman ya, melakukan kompresi di sini ya. Dan ini kita lihat yang pertama kompresinya tuh meledak ke atas, jadi naik ke atas seperti ini. Ini kompresi pertamanya dia ke atas, terus sekarang dia lagi retrace ke trendline-nya, dia up lagi. Dan sekarang dia mau bikin new high lagi teman-teman ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, Bitcoin bikin new high, ini masih tendensi akan up terus teman-teman ya. Sampai berapa up-nya? Ya, kita bisa lihat dari sesimpel ini aja. Kita bisa gambarin ya, mungkin stationnya itu ada beberapa. Kita set di 27,2 di sini sampai 21618. Jadi saya bikinin area aja biar gampang untuk Bitcoin seperti ini. Nextnya memang ke area 60 ribuan ya, 60 ribu itu nextnya. Itu area target TP-nya ya untuk Bitcoin di 59.000 sampai di 62.000 ya. Jadi 60 sampai 62.000 itu target Bitcoin gitu ya. Misalnya kita open dengan lot 0,5, apakah kita bisa close sebagian Kak? Bisa ya, jadi bisa partial close. Coba gue cek tadi ya, Euro GBP sudah kena SL belum? Ya, ini udah kena SL ya kita ya di Euro GBP. Ini sekarang kita tinggal lihat gimana apakah kita bisa reverse nanti. Saya akan reverse kalau misalnya harganya nyentuh sini teman-teman ya, nyentuh ke area bawah sini ya. Nanti begitu dia nyentuh bawah sini, dia ke atas dikit baru gue ambil sell teman-teman, seperti itu ya. Jadi gue akan reverse seperti itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia ini pattern yang bawahnya ini yang dijebol ya. Jadi triangle ini akan di false break dan dia akan jebol ke bawah seperti itu. Itu untuk Euro GBP nya ya. Oke. ETH, sekarang kita cek Ethereum. Harusnya sih Ethereum itu ngikutin ya, maksudnya dia masih follow BTC ya. Dari H4-nya aja ya, kita lihat ETH. Untuk ETH juga sama ya, dia mau bikin all time high lagi nih ya. Dia bikin all time high lagi. Targetnya tuh tetap kalau misalnya Ethereum tuh kita bisa 1:1 dulu aja dari sininya ya. 1:1 kita cek sini teman-teman ya. Ini targetnya si terdekatnya Ethereum ya teman-teman ya. Di sini ini targetnya di 2000 ya, 2000 sekitar 2007 gitu ya, 2007 dolar. Masih sekitar 800 pips teman-teman ke atas. Itu untuk Ethereum. Jadi untuk Ethereum itu harus hati-hati. Euro GBP kena SL bang. Iya, Euro GBP kena SL ya. Nanti kita siap-siap untuk reverse bisa juga. Oke. H4-nya Euro GBP kan ada bullish divergence bang. Oke, kita lihat ya. Euro GBP itu H4-nya ada bullish divergence.
Di mana bro bullish divergence ya? Enggak sih ya, ini nggak ada swingnya bro ya, di H4 belum ada swingnya. Jadi ini tinggal dilihat aja. Ini kan kalau misalnya ini jadi ya di H4-nya kan ini bisa jadi satu candle reversal pattern bagus nih. Jadi ini kita tungguin aja nanti ya. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman lihat ya, ini candlenya bearish sekali ya. Jadi kalau misalnya dia nanti bisa break ini, close di bawah sini, dan dia retrace lagi ke atas, baru kita entry nih teman-teman ya. Untuk Euro GBP baru kita reverse. Seperti itu ya. Oke. Silakan. Hati-hati news. Oke, nggak apa-apa ya kalau news itu. Yang penting kita gini loh, kita trading sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah set yang namanya stop loss itu kita sudah set ya. Set and forget aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ukur risk rewardnya gimana. Kalau misalnya kita kena cut loss ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita masih ada trade yang nantinya bisa nutupin cutnya itu gitu loh. It's okay. Bagaimana cara ngatasin bias keputusan gue gara-gara multi time frame? Lah itu pas banget ya. Di Selasa depan itu ada gue bikin videonya tentang market bias gitu, bisa ditonton ya. Dan multi time frame ini termasuk salah satu biasnya juga memang ya. Nanti gue bahas itu, udah gue bikinin videonya, udah diupload, tinggal ditonton nanti hari Selasa. BEP apa bang? BEP itu break even point ya. Jadi itu kondisi dimana kita itu naikkan SL kita ke entry kita gitu ya. Jadi supaya kita begitu udah floating profit, SL yang tadinya di bawah kita naikin ke sampai kita level entry-nya. Biar nanti pada saat kalau harganya turun itu kita nggak rugi gitu loh. Bang, untuk mencari fundamental kripto di mana mendapatkannya? Untuk fundamental kripto bisa dari websitenya langsung yang yang berhubungan dengan kriptonya yang dimaksud, atau dari forum ya di Reddit, terus di Twitter itu juga banyak ya. Kalian tinggal ketik aja searchnya itu tentang koinnya, hashtagnya pakai koin atau pakai dolar gitu ya, depannya tanda dolar terus koinnya apa. Oke. Silakan yang terakhir ya saya bahas mungkin apa nih? USD CHF apa-apa. Gimana gold? Gold tadi udah saya bilang ya. Ini masih lebih baik untuk buy daripada nge-sell ya. Jadi ini kalau kalian mau buy ya buy aja. Ya dengan resiko tapi 1:1 tadi ya. SL-nya 130 pips nih kalau di gold. Bantu analisa AV enggak? Kripto. Oke, untuk kripto nanti kita bicarain di oh ya teman-teman, buat yang teman-teman yang ada Clubhouse ya. Kalau yang punya Clubhouse bisa add Clubhouse saya di @thisisdaryl ya. Sama seperti nama channel saya. Nanti kita bisa diskusi bareng ya. Mungkin kripto aja kali kalau di Clubhouse gitu loh. Nanti saya bikinin roomnya di Clubhouse tentang kripto. Jadi kita bisa bahas kripto. Buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa add di Clubhouse saya. Oke. Bang, kalau gold buy itu berarti counter trend ya bang? Iya betul ya, kita kalau misalnya kita gold itu nge-buy, kita counter trend sebenarnya ya, karena kan trennya kan sebenarnya masih turun nih ya. Tapi itu nggak masalah karena ya sebenarnya yang penting kita tahu sih kita stopnya di mana, kita exitnya di mana, kita entry-nya reasonnya apa gitu. Dan risk rewardnya kayak gimana, itu yang paling penting gitu. Oke. Terakhir ya saya coba di USD CHF aja ya.
Untuk USD CHF teman-teman, ya ini sama seperti yang tadi di kasusnya Euro Jepang ya. Kita tinggal lihat aja di Fibonya sini ya. Dia sudah bikin high baru ya, higher high di sini, sehingga pada saat ini kita anggapnya asumsinya sementara itu masih retrace teman-teman ya. So kalau misalnya masih retrace, kita tunggu sampai dia masuk ke area buy-nya di sini ya 50 sampai 61-nya. Dan di sini sudah nunjukin dia mulai ada rejection teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke sini, dia bisa bikin swing ya, bikin swing low di sini di area abu-abu ini, itu kita bisa masuk untuk buy ke atas. Itu untuk USD CHF teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah ini sementara trade kita masih sisa ini ya teman-teman ya, sisa GBP Jepang Yen sama Nasdaq ya. Tadi Euro GBP sudah kena cut loss. Oke. Mungkin segitu dulu teman-teman ya. Thank you buat yang sudah datang di live ini. Sekali lagi kalau misalnya kalian mau coba untuk trading forex dan juga mau trading yang ada kriptonya ya, itu kalian bisa coba OctaFX. Linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal daftar melalui link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Dan jangan lupa buat join lagi di live trade saya setiap hari Jumat jam 19 waktu Indonesia bagian barat ya, jam 19 malam, jam 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, setiap hari Jumat teman-teman. Jadi minggu depan tuh ada lagi live trade seperti ini. Buat kalian yang nggak ada teman tradingnya, silahkan join aja. Oke, thank you sekali lagi yang sudah hadir di live trade ini. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Thank you, bye bye.